Pencopet handal telur emas yang dikenal di dunia paling mahal, tapi nasibnya berujung dikepung sama kawanan tentara profesional. Tarjo padahal udah berhasil jadi maling emas paling langka, tapi emasnya direbut balik karena aset penting milik negara. Karena udah berani nyolong telur emas, jadinya Tarjo nggak dikasih lepas. Malingnya udah ketangkep dan gak bakal bisa bebas, tapi si Bayu yang blunder salah buat nempatin telur emas. Asal main percaya aja sama seorang tentara, yang padahal ini orang juga punya niat buat nukerin telur emasnya. Bayu dikasih tahu kalau bagasi belakang kebuka, tapi waktu dia cek telur emasnya masih ada. Awalnya Bayu udah curiga, tapi di belakang mobilnya juga dia nggak nemuin siapa-siapa. Pelaku maling nyamar jadi tentara, yang dibalik penyamarannya aslinya cuma mbak-mbak. Dan sewaktu besoknya nggak pakai lama, dikasih unjuklah ke Bayu kalau telur emas yang dia bawa kemarin ternyata palsu. Namanya emas murni nggak bisa pecah, beda lagi sama celengan ayam yang terbuat dari tanah. Bayu pun langsung dikepung gara-gara dia yang difitnah, dicurigain karena emas negara sama dia dipalsuin. Dan ujung-ujungnya nasibnya si Bayu jadi sama. Dia ditahan di penjara, yang mana sel tahanannya sekamar sama si Tarjo yang jadi pencopet emas sebelumnya. Emang dari awal mereka berdua dijebak supaya masuk penjara, biar keduanya ditakdirin bisa kerja sama. Tapi gara-gara Bayu ini mantan detektif kepolisian, jadinya di wilayah penjara dia yang paling jadi samsak bahan inceran. Nasibnya polisi di dunia kriminal pasti bakal nggak aman. Tapi untungnya penjaga penjara langsung misahin Bayu dari lawannya. Karena Bayu nggak mau lama-lama awet di dalam penjara, dia sama Tarjo ngebuat sebuah rencana. Yang harus dilakuin pertama-tama, Tarjo mau bikin keributan. Cuma pakai sabun mandi oplosan yang dia masukin ke mesin ternyata bisa ngebuat ledakan. Kalau kondisi udah chaos, baru mereka berdua ngelawanin tentara dan cari jalan supaya bisa lolos. Semua udah diatur rencananya sama Tarjo. Bahkan kartu akses pintu keluar penjara aja sama Tarjo udah dia copet juga dari tentara di momen sebelumnya. Jadi Tarjo emang soal strategi dia paling jago. Bisa keluar dari penjara aja bener-bener kayak sesuatu hal yang gak bisa dilakuin orang biasa. Sekarang keduanya mesti nyari jalan biar bisa kabur dari halaman penjara. Jalan keluarnya Tarjo udah nyiapin, cuma dengan batu kecil yang dia copotin, satu tembok bisa dia runtuhin. Tapi yang jadi masalah, kalau misalkan keduanya jatuh ke bawah, bisa-bisa langsung login ke akhirat. Penjaga penjara semuanya ngejar mereka berdua, yang sekarang lagi ngetes doa ibu. Lewatin pinggiran jurang, yang kalau kepleset dikit auto beda alam. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.